Assalamualaikum, SN-nya di sini. Salam Indonesia Timur, Nabire, Papua Tengah. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan semoga teman-teman diberi rezeki oleh Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan segala usahanya. Ya teman-teman, video kali ini itu adalah lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan kita mancing bibit ikan nila ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini yaitu teman-teman, kita akan memindahkan bibit ikan nila di kolam atas teman-teman. Nah, ini yang kemarin cuplikan-cuplikannya saya ambil sedikit teman-teman untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa ini loh proses awalnya kami mancing ikan teman-teman. Jadi awalnya itu kan tante saya dia mancing di kolam bagian bawah yang bagian dekat dinding teman-teman. Tapi karena beliau tidak dapat ikan ya. Kalau untuk di kolam yang bawah ini teman-teman, ini ikan bandeng ya. Tapi tak tahu kenapa teman-teman ada ikan lain yang masuk di sini teman-teman. Namanya itu ikan bete-bete. Di sini namanya seperti itu. Tidak tahu kalau di daerah teman-teman apa namanya teman-teman. Ini seperti ini ikannya bete-bete teman-teman. Ini ikan yang tak diundang teman-teman ya, itu tanteku tidak piara ikan itu, tapi entah kenapa bisa muncul di kolam itu teman-teman. Nah, di sini kolam yang tengah ini teman-teman adalah kolam khusus ikan nila ya teman-teman. Jadi kami di sini lagi mancing bibit ikan teman-teman. Nah, seperti ini pemandangannya. Bayi-bayi ikan yang gemoy-gemoy di sini teman-teman, padat sekali ya, bukan padat ya, lumayan banyak begitu teman-teman. Jadi kami di sini mau mancing, mau dipindahkan ikan ini. Ceritanya mau dipindahkan di kolam bagian atas teman-teman. Karena di kolam atas itu ikan nilainya tidak bertelur teman-teman. Mungkin karena satu kolam itu digabungkan dengan ikan bandeng. Jadi mungkin ini menurut tante saya ya. Jadi mungkin telur dari ikan nila itu dimakan sama ikan bandeng teman-teman. Tapi tidak tahu mungkin apa penyebabnya kira-kira teman-teman sampai ikan nilanya itu tidak bertelur. Tapi kalau di bagian bawah sini di kolam yang sekarang ini teman-teman, itu ikan nilanya bertelur teman-teman. Nih, anak-anaknya banyak teman-teman. Jadi di kolam bawah ini teman-teman, ikan nilanya itu nila hitam dan nila kuning ya, kuning keemasan seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman pas lagi dibuang umpannya itu langsung disambar teman-teman. Kalau bagaimana ya perasaan teman-teman kalau seandainya mancing baru buang umpan tiba-tiba disambar, pasti senang kan teman-teman. Nah, begitulah seperti yang saya alami kemarin teman-teman. Pas saya mancing itu langsung disambar. Wah, senang sekali langsung dapat teman-teman. Tapi di sini yang kita mancing itu hanya bayi-bayinya ya teman-teman. Nah, ini kami sudah dapat sedikit teman-teman. Bukan sedikit ya, sudah lumayan juga ini teman-teman mau dipindahkan. Nah, ini lagi diberi makan juga teman-teman. Nah, ini kan ya teman-teman, tapi kasihan teman-teman karena ini kan siang-siang ya teman-teman, sekitar jam 3 lewat begitu. Jadi panas di dalam ember sini. Kasihan ikan-ikan yang lain sudah mulai lemas teman-teman. Padahal ini kita mancingnya belum begitu lama teman-teman. Teman-teman ini saya lihat ikannya sudah mulai lemas. Jadi ini tidak akan lama lagi kita akan pindahkan. Tapi ada juga sebagian ikan yang kecil-kecil tuh lompat dari ember teman-teman, mau cari mati mereka. Nah, ini teman-teman tampak kelihatan ikan-ikan yang ada di kolam teman-teman. Jadi ikan-ikan di sini teman-teman itu dipiara, dirawat sama tanteku, ibaratnya kayak anak sendiri teman-teman. Jadi kalau tanteku tidak ada kegiatan, nanti dia akan datang ke kebun, dia akan kasih makan ikan-ikannya. Kalau misalnya satu hari itu tanteku tidak ke kebun teman-teman, dia gelisah. Yang dia pikirkan ini ikannya teman-teman.
Sedangkan waktu itu teman-teman pernah hujan. Hujan itu kalau tidak salah hampir tiap hari teman-teman. Kemudian ada satu hari hujan itu tidak berhenti-berhenti dari pagi sampai sore teman-teman. Jadi tanteku itu di rumah di kota ya, dia itu lagi kayak bukan stres ya, tapi bagaimana ya, pikiran begitu teman-teman. Dia pikir ikan ini bagaimana ikannya nanti keluar meluap dari kolam teman-teman. Dan memang ternyata betul itu ikan bandengnya teman-teman ada di kolam yang pertama tadi teman-teman, yang bagian di dekat dinding tadi itu teman-teman. Di situ ikan bandengnya syarat teman-teman karena hujan selama berhari-hari. Tapi ada redanya juga teman-teman. Cuma yang satu hari itu yang hujannya tidak reda-reda, itu air kolamnya meluap teman-teman. Jadi ikan bandengnya itu semua keluar. Bayangkan teman-teman. Jadi ikannya itu keluar, mereka langsung terlepas menuju ke pantai ya. Jadi teman-teman di kolam ini bukan kolam ini ya, maksudnya di kebun ini teman-teman, di bagian belakangnya itu, di bagian bawahnya itu, ini adalah pantai teman-teman, pinggir pantai. Nah ini kolam yang tengah teman-teman, yang besar ya, yang di bagian bawah sini. Terus ada kolam di belakang tante saya, itu ada kolam kecil juga teman-teman. Jadi ini tante saya dia lagi kasih makan ikan-ikannya. Oh ya teman-teman, di bagian bawah sana itu adalah pantai teman-teman. Jadi bisa kelihatan dari sini. Oke, ini sekarang kita mau pergi di kebun atas ya, di kolam atas. Mau dipindahkan ikan-ikannya teman-teman. Nah ini kebun orang tetangga sebelah. Ini rumah kami di kebun teman-teman. Ini kami sudah mau kembalikan joran ya, tapi joran di sini pakai kayu teman-teman. Nah ini kita mau menuju kolam yang besar, bukan yang kolam lumayan lah ini. Kita mau lepaskan ikannya teman-teman. Nah ini sekarang tanteku dia lagi lepaskan bayi-bayi ikan yang kita sudah tangkap tadi. Kita mau pindahkan di sini teman-teman. Kemudian nanti rencananya ikan yang besar di sini, yang induknya dari sini teman-teman, itu kita mau pindahkan di kolam yang di bagian bawah tadi. Nah mungkin karena di sini gabung sama ikan bandeng teman-teman, makanya ikan nilainya tidak punya telur ya, tidak ada anakannya di sini teman-teman. Jadi seperti itu, kita tukar tempat, yang dari kolam bawah yang ikan kecil-kecilnya dipindahkan di kolam ini, sementara ikan yang di kolam sini yang besarnya dipindahkan di kolam bawah supaya mungkin dia bisa bertelur lagi begitu teman-teman. Nah ini sepupuku yang namanya Anggi, dia lagi basahkan makanan ikan karena dia rencana mau mancing teman-teman di kolam di bagian sebelah belakangnya dia ya. Di situ ada kolam juga teman-teman. Jadi tujuannya makanan dikasih basah supaya pas nanti kita pasang di mata pancing begitu dia bisa tidak terlepas begitu teman-teman. Karena kalau tidak dibasahkan itu biasa kalau kita mau pasang di mata pancing, dia punya umpan itu kayak terbelah begitu teman-teman. Nah ini tanteku dia lagi lihat-lihat ikan yang tadi kita tangkap teman-teman. Ada sebagian ikan yang sudah mati ya, mungkin karena mati lemas karena kepanasan, mungkin seperti itu, atau juga mungkin karena pas kena mata pancing. Memang ada sebagian ikan yang dia matanya itu kena mata pancing teman-teman, mungkin itu yang tewas. Nah ini sepupuku dia dapat ikan teman-teman, dia lagi strike ikan nila teman-teman. Nah ini kolam ini panjangnya teman-teman, dia panjangnya sekitar 50 meter ke bawah. Terus itu ikan kecil yang ini teman-teman, tidak tahu itu tanteku tidak piara ya, tapi entah kenapa dia muncul teman-teman, padahal itu tidak dipiara teman-teman. Nah ini kolam yang saya bilang teman-teman, panjangnya sekitar 50 meter ini teman-teman. Memang tidak lebar, tapi dia memanjang teman-teman. Oke, ini tanteku sudah selesai lepas bibit ikan. Sekarang dia lagi lihat-lihat situasi kebun lagi teman-teman. Nah ini sepupu saya lagi asik mancing teman-teman. Nih dia strike ikan itu lagi teman-teman. Ini
ikan nila kecil kayaknya nih teman-teman, nila hitam ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Timur, Nabire, Papua Tengah.